Apa sih pengertian dari memori? Memori atau daya ingat adalah kemampuan individu untuk menyimpan informasi, dan informasi tersebut dapat dipanggil kembali untuk dapat dipergunakan beberapa waktu kemudian, menurut Atkinson dan kawan-kawan tahun 2000. Menurut Tulving dan Craig tahun 2000, mendefinisikan memori sebagai kemampuan untuk mengingat peristiwa masa lalu dan membawa fakta belajar dan ide-ide kembali ke pikiran. Oke, di sini ada model-model memori. Nah, yang pertama itu ada model Waugh and Norman 1965. Nah, model ini adalah model dualistik yang mencakup memori primer dan memori sekunder. Nah, yang pertama itu ada memori primer atau singkat, yang dimana kemampuan individu untuk menyimpan informasi dalam beberapa detik saja. Nah, yang kedua itu ada memori sekunder, panjang atau permanen. Nah, kalau kemampuan individu ini sendiri untuk menyimpan informasi dalam ukuran menit atau ingatan jangka panjang. Ciri-cirinya itu seperti cenderung visual atau akustik yang seringkali terjadi lupa karena gagal dalam mengingat kembali. Yang kedua ada model Level of Processing Approach atau LOP dari Craig and Lockheed. Nah, di sini ada kedangkalan. Jadi semakin dangkal kita menerima informasi atau tidak mempunyai makna, maka itu akan berpengaruh pada ingatan dan kita akan menjadi cepat lupa. Yang kedua ada kedalaman. Ketika kita menerima informasi secara rinci atau sedalam-dalamnya, maka informasi itu akan menetap di ingatan kita dan kita akan lebih mendalami informasi tersebut. Jenis-jenis memori. Memori dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada memori jangka pendek dan yang kedua ada memori jangka panjang. Memori jangka panjang yaitu proses penyimpanan memori sementara. Disebut juga working memory karena informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi itu masih dibutuhkan. Memori jangka pendek adalah proses penyimpanan informasi yang relatif permanen dengan kapasitas tidak terbatas. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke proses memori. Di sini saya akan menjelaskan tahap yang pertama yaitu encoding. Jadi encoding atau penyandian adalah tahap mengingat yang pertama, yaitu ketika kita mengubah atau transformasi masukan fisik, misalnya gelombang suara, yang bersesuaian dengan ucapan seseorang menjadi sandi atau kode atau representasi yang diterima oleh memori dan kita tempatkan representasi itu ke dalam memori. Nah, proses encoding atau penyandian ini dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Pada proses sengaja terjadi apabila seseorang dengan sengaja memasukkan pengalaman atau pengetahuan dalam ingatan. Lalu pada proses yang tidak disengaja terjadi apabila informasi diterima oleh indera individu dan masuk secara tidak sengaja ke dalam memori atau ingatan. 2. Penyimpanan memori atau storage, yaitu sebagai tahap kedua proses mengingat untuk menyimpan informasi yang telah diperoleh. 3. Pengambilan memori atau retrieval, yaitu sebagai tahap ketiga proses mengingat untuk mencari kembali informasi yang telah disimpan. Menurut seorang tokoh psikologi yaitu Hilgard, pada tahun 1975 terdapat 3 jenis proses mengingat memori dalam retrieval. Yang pertama itu ada recall. Recall yaitu proses mengingat kembali informasi dari masa lalu. Yang kedua itu ada recognition. Recognition yaitu proses mengenali informasi yang pernah disimpan. Yang ketiga itu ada reintegrative, yaitu proses mengingat tentang suatu cerita yang panjang. Faktor yang mempengaruhi ingatan yaitu yang pertama ada mood dan emosi. Yang kedua itu ada atensi, yang ketiga itu ada pemberian kode khusus yang spesifik. Yang keempat itu ada kesamaan semantik. Yang kelima itu ada umur. Dan yang terakhir itu ada meta memori. Contoh kasus memori jangka panjang. Subjek berusia 22 tahun dan berkuliah di Universitas Negeri Malang. Subjek menyukai komik berjudul Jendela Orpus sejak duduk di bangku sekolah dasar. Menurutnya, komik ini sangat bagus. Subjek sangat suka buku-buku yang diselipkan di dalamnya fakta sejarah. Karena itu, subjek mengikuti jalan ceritanya sejak awal hingga seri terakhir. Selain itu, subjek menyukai komik ini karena jalan ceritanya yang sangat menguras emosi, yaitu tentang sepasang kekasih yang berasal dari dua negara berbeda, di mana si lelaki berasal dari kaum pemberontak Rusia Bolshevik, sedangkan si gadis berasal dari kalangan bangsawan Jerman. Kisah cinta mereka tak pernah mulus sejak awalnya, sebab si lelaki tak pernah menginginkan si gadis bersamanya, walaupun mereka sama-sama tahu kalau mereka saling suka. Setting mayoritas cerita ini adalah negara Rusia. Oleh karena itu, saking senangnya subjek dengan cerita tersebut, subjek selalu tertarik pada apapun fakta-fakta baru yang menyebutkan Rusia di salah satu bagiannya. Hingga duduk di bangku sekolah menengah, subjek selalu masih menceritakan jalan cerita dalam komik tersebut dengan semangat pada teman-teman yang bertanya padanya tentang salah satu buku yang dia suka. Tahun pertama duduk di bangku kuliah, subjek ingin sekali mengungkapkan kesukaannya pada kisah dalam komik itu dan Rusia. Maka subjek sengaja browsing di internet untuk mencari suatu hal yang menarik yang bisa dibuat kisah baru tentang Rusia, dan hal menarik yang ia putuskan jadi bahan cerita adalah ledakan nuklir di Chernobyl. Sejak itu,
Setiap kali subjek merasa kekurangan data untuk bahan cerita, subjek selalu browsing untuk data tambahan. Data apapun yang bisa membantu noveletnya, ia lahap. Tak peduli bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Subjek mengatakan bahwa ia juga ingin melahap yang berbahasa Rusia, karena menurutnya akan lebih banyak lagi bahan yang bisa ia ambil dari situ. Namun, karena tidak menguasai bahasa Rusia, subjek cukup berpasrah dengan melihat gambar-gambarnya saja. Sampai tahun ketiga, subjek duduk di bangku kuliah tahun 2009, subjek masih mampu menceritakan garis besar hampir semua yang pernah ia dapatkan untuk noveletnya. Sampai saat subjek menuturkan cerita ini, ia masih selalu tertarik dengan semua hal yang berbau Rusia. Bahkan, subjek bercita-cita untuk pergi ke Rusia suatu saat nanti, untuk melihat seperti apakah sebenarnya negara yang dilihatnya sangat mengagumkan dalam jendela Orpus tersebut.